Ya, Ada lagi? ya terakhir Pak Haji boleh. Ya. Jadi saya utang riba saya cuma rumah doang. Apa? Rumah kenapa? saya cicilan. Jadi kepengen juga itu lunas Pak Haji, ada kiat-kiatnya. Kan tadi udah gue bilang, orang yang pengen hajatnya terkabul hitungannya detik. Pokoknya nih bos, lo praktekin 5 kali. Iya, lo praktekin. Lo ngobrol aja, ngobrol. Itu yang lajak ngobrol, gatel. Pasti pengen transfer ke lo. Iya. Jadi kalau mau ketemu orang, ini kita tren ya. Paksain kalau mau ketemu orang, jangan ketemu orang dulu, kita ke toilet dulu. Kalau kita di kantor, Mbak, toilet mana? Tuh, ke toilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Sebelahnya. Nama Muhammad Magendren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Muhammad Magendren. ya. Pak Haji, saya pengen tanya, kalau misalkan tadi berlaku gak untuk diri kita sendiri? Misalkan kita remes 9 kali, terus ke kita sendiri. Gitu? Iya bagus. Itu orang yang remes alat kelaminnya sendiri, taruh di mukanya sendiri. Kalau kita papasan sama orang, bawaannya kita pengen dikasih PO, order, uang, rezeki, lo gitu. Kan gua ngalamin bos. Muka sendiri gitu ya? Muka sendiri. 9 kali, semuka Iya, berapa kali Pak? tapi meraktekinnya di kamar, jangan di teres. Iya, ini ke mukanya berapa kali? 9, ngeremes 9 kali, ke muka sekali. Oh, sekali ya? 9, 2 kali, sampai 9 kali. Oh 9 kali. Pokoknya nih bos, lo praktekin. 5 kali. Iya, lo praktekin. Lo ngobrol aja, ngobrol. Itu yang lajak ngobrol, gatel. Pasti pengen transfer ke lo. Iya. Jadi kalau mau ketemu orang, ini kita tren ya. Paksain kalau mau ketemu orang, jangan ketemu orang dulu, kita ke toilet dulu. Kalau kita di kantor, Mbak, toilet mana? Tuh, ke toilet dulu. Gitu. Oke, saya izin mau praktekin. Boleh, mumpung muka lo masih geseng. Terus gini Pak Haji, apa namanya, untuk diri sendiri nih, kalau pengen dapat hidayah, kemudian kepengen ngerubah, kayak misalkan, aduh, pengen rajin sholatnya atau pengen dapat hidayah itu gimana Pak? Hidayah, maksudnya? Maksudnya saya ngerasa kita ini sholatnya males-malesan saat ini. Sholatnya males-malesan. Ya. Itu kan memang hobi lo, nggak apa-apa. Bukan. Kita satu hobi. Satu hobi. Apa karena mungkin saya mau praktekin yang tadi, apa ada yang nyangkut di saya yang mempengaruhi gitu. Iya, kamu kan pernah datang ke orang pinter. Pernah gak datang ke orang pinter? Saya nggak tahu kalau dia pinternya gimana Pak Haji. Iya, maksudnya lo kadang minta doa, bos doain gue dong bos. Besok gue mau ada acara ini, bos doain gue dong bos. Besok gue mau ketemu ini. Pernah gak lo ngucap minta doa? Pernah. Nggak boleh. Lu tuh nggak boleh minta doa nggak boleh. Lu bolehnya langsung ke Allah tanpa lewat mediator. Jadi lo langsung berdoanya ke Allah. Kayak contoh nih, lo nanti di bawah nih ada anak yatim, nggak boleh ngomong begini nih. Anak yatim doain bunda ya, biar utang bunda lunas. Nggak boleh. Kata Allah, ngapain lu minta doanya anak yatim? Lu minta ke gue. Nanti anak yatim ngaminin. Ibarat doa tuh pesawat, amin anak yatim roket. Sedekahnya bahan bakar. Masa anak kecil lo bebanin suruh doain lo langsung ke gue bos. Jadi kita nanti umur panjang, amin. Utang lunas, amin. Tuker tambah suami, amin. Jadi langsung anak yatim ngaminin. Kita kan kadang latah. Doain gue dong, doain. Lah kemana gue aja mendingan gue doain anak bini gue, ngapain gue doain lu? Ya gitu sering terjadi ya, sama ibu-ibu juga mungkin doain saya. Tapi kalau sama ibu kita, sama ibu kandung ya nggak apa-apa lah, yang ngelahirin lu. Sama ayah, ibu ya nggak kandung. apa-apa, itu kan spermanya ayah jadi Kalau lu. sama abang, sama adek. Ya nggak usah, ngapain? Istri. Dia paling iya aja nggak doain lu bos. Kecuali lu ngasih duit baru. Kedua orang tua ya. Iya, bu, ibu minta doa sama siapa? Sama gue. Nggak bakal gue doain. Kok gitu Ji? Kan gue punya anak bini gue, mending gue doain anak bini gue aja. Ngapain doain lu? Kalau lu mau ya lu berdoa sendiri sama Allah. Nah, karena doanya itu pesawat, jalannya lemot. Oh. Nyampe sih tapi lemot. Nah, butuh energi apa? Aminnya anak yatim. Doa tuh pesawat, amin anak yatim roket. Kan kita minta doa juga sama anak yatimnya, Pak Haji. Enggak. Umur panjang anak yatim, amin. Oh. Tuker tambah suami, amin.
Nggak pernah gue bilang sama tamu gue, minta doanya sama anak yatim gue ya. Terus kita ngomong begini, sayang doain bunda ya, biar bunda tukar tambah suami. Nggak ada, maksud anak yatim dibebanin suruh doain kita. Kasian lah. Jadi hanya mengaminkan saja. Aminin aja, amin, 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 amin. Malah kadang tamu gue sedekahnya 100.000, doanya 5. Anak yatim amin, amin, pala lehernya mau putus. Iya. Udah sedekahnya 100.000, hajatnya 5. Kan aminnya 5 kali. Pas di ronsen, lehernya mau putus. Pak Haji, itu orang tua sama mertua itu sama gak, Pak Haji? Sama lah. Berarti saya boleh minta sama mertua juga sama ya berarti? Bos, lo sebenarnya ngapain minta doa? Lo langsung aja ke Allah. Allah lebih suka kita langsung, tanpa lewat mediator. Itu kan namanya mediator. Kalau orang bilang namanya calo. Kayak gue ini calo. Kok gitu? Ya lo minta doa sama gue. Gue bilang iya. Padahal gue lupa. Boro-boro. Misalkan gue datang nih ke orang pintar. Abah doain gue ya bah. Kata abah, iya pasti empret. Kalau nggak kita kasih duit dulu, nih bah doain bah. Alhamdulillah. Biasalah bos, duit kan nggak ada saudaranya. Janganlah bos, udah mendingan lo doanya ke Allah. Nanti anak yatim ngaminin kalau lo makin manjur. Makanya nih bu, tidak ada tamu saya yang ijab sama anak yatim kurung, hajatnya nggak terkabul, nggak ada. Makanya lo paksain datang ke yatim kurung. Anak yatim kurung apa tuh? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu bapak sengaja nyari anak yatim kurung, susah, nggak ada. Adanya cuma di mana? Di sini 87 anak. Kalau di tetangga ibu paling 1, 2. Jadi ya lo cari anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Gue punya 87 anak. Pakai aja gratis kok. Nggak usah bayar gue, lo pakai aja. Kalau mau sedekah, lo sedekah aja di sono. Begitu. Ji, gue di Papua, berangkat lo kemari paksain. Ijab sama yatim kurung. Ji, gue ada di Brunei, balik lo kemari. Cepet ijab. Kalau emang hajatnya ekstrim. Tapi kalau hajatnya nggak ekstrim, sedekah aja, kirim hajat nanti ke Bu Ai. Nanti kan dibacain sama ustadznya. Tapi kalau hajat lo ekstrim, lo paksain datang. Nanti kalau udah jangan ketemu yatim kurung, lo jangan lupa ke bawah anak yatim umroh. Anak yatim kecil-kecil tapi udah umroh, udah nyium batu ajar aswad. Nanti kalau bisa malamnya ijab sama yatim tahajud. Begini bos. 3 yatim gue eksklusif semua bos. Yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Coba lo datang ke panti asuhan di Indonesia, nggak ada. Adanya yatim ya yang lari-lari. Tidur ngumpet begini, ya bagus juga sih. Tapi kan kita lagi punya hajatnya ekstrim. Jual rumah nggak laku-laku, jual apartemen nggak laku-laku, tukar tambah suami nggak laku-laku kan gitu. Lalu datang dah ke sini. Gitu. Itu kalau yang dibilang usap kepalanya itu perlu apa tidak? Harus bos, usap kepalanya, cium keningnya anak yatim. Kalau lu kan bawaannya pengen usap kepalanya, cium kening ibu yatim. Nah itu yang batal. Harusnya anak yatim bos. Iya, anaknya ya? Anaknya, kalau ibunya ngaceng aja kita. Ada lagi? Ya terakhir Pak Haji boleh. Ya. Jadi saya utang riba saya cuma rumah doang. Apa? Rumah kenapa? Saya cicilan. Jadi kepengen juga itu lunas Pak Haji, ada kiat-kiatnya. Kan tadi udah gue bilang, orang yang pengen hajatnya terkabul hitungannya detik, dia harus bikin takjub Allah, biar Allah bikin takjub kita. Apa tuh salah satunya bikin takjub Allah? Biar Allah bangga. Mengakui bahwa kita pernah jadi Tuhan kecil. Kita akuin dulu kita pernah jadi Tuhan kecil. Contoh, kita pernah ngomong sama suami kita, terutama para istri. Lu kalau nggak kawin sama gue, nah itu nggak boleh. Atau suami ngomong sama istri, lu kalau gue nggak kawinin, nah itu nggak boleh. Kita suka ngomong begitu. Nah itu namanya Tuhan kecil. Coba itu diralat, minta ampun dulu sama Allah. Biar Allah nanti ngampunin. Kalau udah diampunin, hitungannya detik. Ada contohnya, Ayus Padilla. Dia jadi kabid, diturunin jabatannya jadi staf, turunin lagi jabatannya jadi anak perusahaan. Setelah dia bikin takjub Allah, naik jadi staf, naik jadi kabid, sekarang jadi kepala kantor Jam Sostek Cengkareng. Gitu, lu mesti ngakuin dulu bahwa lu pernah jadi Tuhan kecil. Karena Allah tuh nggak mau disaingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Wawan Rusmawan dari Garut. Pertanyaannya Garut apa? Serba salah Pak Ji. Serba salah. Serba salah. Karena muka lo muka salah.
kalau usaha itu terus-terusan apa masalah terus dari mulai tahun 2015. Usaha lo apa? Saya dulu 2015 punya catering di satu pabrik di Cangsin Leles, keracunan Pak Ji. Dari 1000 sekian orang Bos, keracunan. karyawan pabrik keracunan itu udah seizin Allah apa belum? Ya. Udah, nyantai aja bos. Ya. Semua kan udah seizin Allah. Santai bos. Terus saya kan udah gak mau lagi di catering karena takutlah kejadian lagi. Ya. Nah, setelah itu saya beli paket-paket ke Pemda sampai pinjam uang lagi ke bank ya beli paket. Sekarang pertanyaannya apa ke gue? Saat pertanyaannya biar kan untuk apa Pak Haji itu mungkin sama dengan yang lainnya. Yang tadi kayak gitu ya harus bangun jam 00 gitu. Siapa tuh ada lebihnya gitu Pak Haji buat saya gitu kan ya. Sama kayak ibu-ibu tadi yang gendut itu. Bisa gak lo Ya. mengakui bahwa lo pernah jadi Tuhan kecil? Lo pernah jadi Tuhan kecil gak? Iya, iya. Lo minta ampun dulu. Ya. Ini berlaku semua. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampuni. Saya pernah jadi Tuhan kecil. Ampuni saya. Nanti kalau udah minta ampun, mengakui kesalahan lo, nanti hitungannya terkabul detik, bukan menit. Ya. Kelamaan menit, Ya, ya. detik. Kok gitu Ji? Lah kan gue punya Robicon. Ya. Gue punya Dosjor nih. Gue punya Toyota Alfa 2. Beli. Boro-boro beli. Dikasih. Nggak ada yang beli. Ya. Lalu juga begitu. Amin amin Pak Haji. Kenapa gue mesti beli? Ya lu nggak mengakui. Lu akuin dulu dong. Lu Ya. pernah jadi Tuhan kecil. Ya, ya. Ada lagi? Satu lagi saya sekarang lagi merintis lagi di KBB ya Kabupaten Bandung Barat lagi merintis bikin wahana. Saya udah Bikin wahana objek wisata Pak Haji. tanahnya tanah siapa? Kerjasama dengan desa. Nah, jadi udah berjalan ya, udah pemagaran, udah. Yang modalin siapa? Nah itu kemarin kan ada bank yang modalin, ada mediator gitu. Janjinya ada modal nih, minta uang dulu. Ternyata sampai sekarang masuk uang, orangnya juga nggak ada. Ya iyalah, karena lu jadi Tuhan kecil. Kalau aja ada duitnya nih pasti ini berjalan sukses. Kalau ini ada duitnya, kalau ada duitnya, kalau enggak, udah jangan jadi Tuhan kecil dulu. Lu minta ampun dulu sama Tuhan. Bisa? Ada lagi? Ya cuma itu aja. Mungkin Praktekin saya ya. akan praktekin dulu. Ya, tobat dulu ya. Ya, berobat Yuk. dulu ya. Makasih ya Pak. Boleh. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.